Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Kalian hari ini apa tetap sehat, tetap semangat? Alhamdulillah. Kalian ternyata sehat walafiat. Tahukah kalian sehat walafiat? Sehat walafiat itu sehat yang bermanfaat. Sehat sebagai amal ibadah, ya. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa agar pembelajaran berjalan lancar dan kita akan dapat mengambil hikmah dari pembelajaran pada pagi hari ini. Yuk kita mulai. Bu Guru yang akan memimpin berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku, sebelum masuk ke pelajaran kelima tentang aku cinta Nabi dan Rasul, Bu Guru akan tanyakan pada kalian. Sudahkah kalian membantu keluarga, membantu orang tua, membantu saudara, membantu teman kita hari ini? Apa yang sudah kalian lakukan? Alhamdulillah, ternyata kalian semua ada yang sudah bisa membantu ibu mencuci piring, mengasuh adik, apapun itu, yang penting kita sudah melaksanakan tugas atau kewajiban kita selaku anak. Ya, anak-anakku yang Bu Guru sayangi dan Bu Guru banggakan, pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada pagi hari ini kita memasuki pelajaran yang kelima, yaitu aku cinta Nabi dan Rasul. Kalian pasti sudah hafal dan masih ingat sekali Rasul atau Nabi yang wajib kita imani, yaitu ada berapa? Bagus, ada 25 Nabi. Dari Nabi yang pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi yang terakhir atau Nabi penutup zaman, yaitu siapa? Iya, betul, Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, tetapi Rasul atau Nabi yang akan kita pelajari pada pelajaran kali ini yaitu kisah teladan Nabi Musa alaihi salam, ya. Sebelum memasuki pembelajaran, Bu Guru akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, Nabi Musa alaihissalam suka menolong. Dan yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam menghadapi Fir'aun. Anak-anakku yang Bu Guru banggakan dan Bu Guru sayangi, Bu Guru akan membacakan atau kalian mendengarkan, ya. Bu Guru akan menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam lahir di zaman Raja Fir'aun. Di masa itu Fir'aun memerintahkan setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh karena pengaruh mimpinya. Menurut ahli nujumnya, mimpi Raja Fir'aun menandakan akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan membinasakan kekuasaannya. Raja Fir'aun terkenal sombong dan mengakui dirinya sebagai Tuhan. Masih ingin dilanjutkan anak-anak? Kalian masih siap mendengarkan? Alhamdulillah, ikuti ya. Nanti kalian akan bisa memetik teladan dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Bu Guru lanjutkan, ya. Allah subhanahu wa ta'ala melindungi Musa alaihissalam dengan menurunkan ilham kepada ibu Musa alaihissalam. Bagaimana ilhamnya, anak-anak? Karena ibunya Nabi Musa sudah mendengar kalau nanti bayi yang dilahirkan laki-laki maka dia harus dibunuh. Ibunya Nabi Musa kebingungan.
harus bagaimana nanti seandainya anak saya, anak yang sedang dikandungnya lahir laki-laki. Tetapi Allah mempunyai rencana. Dia menurunkan ilham kepada ibu Nabi Musa agar kelak kalau Nabi Musa dilahirkan, dia dimasukkan di dalam peti. Maka lahirlah Nabi Musa, dan ibunya Nabi Musa membuatkan peti, dan peti itu dihanyutkan ke dalam sungai. Tahukah kalian nama sungainya, anak-anakku? Sungai yang tempat untuk menghanyutkan Nabi Musa namanya Sungai Nil. Nah, akhirnya peti itu pun hanyut terbawa air, dan sampailah pada suatu tempat di mana disitulah Raja Fir'aun dan istrinya biasa mandi setiap hari di situ. Dan istrinya Nabi Musa pun melihat peti itu. Dengan pelan ia mendekati peti itu. Setelah melihat peti itu, ternyata apa, anak-anakku? Ternyata di dalam peti itu ada seorang bayi laki-laki yang tampan. Lalu istrinya membujuk Raja Fir'aun untuk mengambil bayi itu dan untuk merawatnya. Betapa marahnya Raja Fir'aun mendengar permintaan dari istrinya Asiyah itu, ya. Namun dengan bujuk rayunya, akhirnya Raja Fir'aun tidak jadi membunuh bayi kecil Musa itu, tetapi ia pelihara di dalam istana. Hingga pada suatu hari Musa kecil kelaparan dan dia menangis terus menangis. Maka dari kerajaan itu mengadakan atau memerintahkan kepada pengawalnya untuk mencari ibu yang sedang menyusui bayi. Maka dari perintahnya pengawal itu terdengar juga sampai ke telinga Yokabed. Siapakah Yokabed itu, anak-anakku? Ternyata Yokabed itu ibu asli dari Musa kecil. Sehingga ketika Musa kecil sedang merengek kehausan menangis, datanglah Yokabed untuk menyusuinya, dan akhirnya Musa kecil pun menyusu pada ibu kandungnya. Ya, akhirnya setiap hari ibu kandungnya yang menyusui Musa kecil itu sehingga dia dewasa, ya. Dan sekarang selanjutnya, setelah dewasa, Nabi Musa ternyata seorang yang gagah berani, seorang yang tangguh, seorang yang suka menolong. Apa buktinya? Ya, buktinya Nabi Musa suka menolong adalah pada suatu hari ada seorang gadis, ya. Gadis itu memberikan minuman kepada ternaknya, tetapi dia harus berantrian karena sangat sekali kesulitan air, karena pada musim itu adalah musim kemarau yang sangat panjang. Dia melihat gadis itu akan mengambil air, berdesak-desakan. Akhirnya apa? Nabi Musa mengambilnya dan menolongnya untuk memberikan minum kepada hewan ternaknya. Siapakah Raja Fir'aun itu? Raja Fir'aun adalah raja yang sangat sombong, raja yang sangat kejam, dan raja yang sangat luar biasa menindasnya kepada rakyatnya. Raja Fir'aun adalah raja yang menganggap dirinya sebagai Tuhan, ya. Barang siapa atau masyarakatnya atau pengikutnya tidak mau mengakui bahwa Raja Fir'aun itu Tuhan, maka ia akan membunuhnya. Lalu selanjutnya yaitu
Yang selanjutnya Nabi Musa alaihissalam menghadapi Fir'aun. Ya. Nabi Musa di situ semakin dewasa, dia semakin dia melawan Raja Fir'aun karena dia tidak mau mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Dia tetap meminta perlindungan kepada Allah, dan saat itu pula pertempuran atau penyerangan dari pengikutnya atau bala tentaranya Fir'aun mulai dilancarkan. Dia melawan Nabi Musa alaihissalam dengan memerintahkan kepada tukang sihirnya, karena kan Nabi Musa mempunyai mukjizat yang diberikan oleh Allah, yaitu tongkat yang nanti akan berubah menjadi ular. Dan saat itu pula Raja Fir'aun diserang oleh bala tentara. Kami ulangi lagi, Nabi Musa diserang oleh bala tentara Raja Fir'aun dengan cara dia melemparkan tali-tali tersebut menjadi ular yang kecil-kecil. Saat itu pula dalam keadaan yang sangat ketakutan dan sangat bingung, Allah menurunkan perintah, pukulkan tongkatmu hai Musa. Betul, pada saat itu juga Allah memberikan mukjizat, tongkat Musa berubah menjadi ular yang besar. Ular itu memakan ular-ular kecil milik tukang sihir itu. Akhirnya kalahlah para tukang sihir Raja Fir'aun, dan mereka akhirnya mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan dia tunduk kepada Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Dan saat itu pula istri Raja Fir'aun, Asia, juga beriman kepada Nabi Musa yang mempunyai Tuhan, bukan Raja Fir'aun. Dan akhirnya pada suatu ketika para pengikut Raja Fir'aun pun ada yang berontak, ada yang melawan, dan tidak ada yang mau mengakui Tuhannya Nabi Musa. Dia mengejar terus Nabi Musa dan pengikutnya. Dia dikejar sampai di suatu tempat atau suatu jalan yang tidak ada ujung pangkalnya. Di situ ada samudra atau lautan yang membentang. Musa kebingungan. Akhirnya Allah memerintahkan untuk memukulkan tongkat itu kepada lautan yang luas itu. Dan seketika apa yang terjadi? Setelah tongkat itu dipukulkan, lautan itu terbelah menjadi dua, dan di tengah-tengahnya ada jalan yang membentang. Saat itu juga Nabi Musa alaihissalam beserta pengikutnya, dia berjalan dengan cepatnya di tengah-tengah lautan itu, dan pada pertengahan pengikut Raja Fir'aun di belakangnya. Setelah itu Musa disuruh untuk memukulkan tongkatnya kembali ke lautan, dan apa yang terjadi? Akhirnya bala tentara Raja Fir'aun tenggelam di Laut Merah itu. Anak-anakku semuanya, dari cerita Nabi Musa kalian sudah dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama, Nabi Musa adalah nabi yang sangat patuh, yang sangat berani, yang suka menolong, dan nabi yang selalu menegakkan agama Allah. Bagaimana anakku? Mungkin pembelajaran kisah Nabi dan para Rasul yang diambil dari kisah Nabi Musa cukup sampai di sini dulu. Lain kali akan berguru lanjutkan kisah teladan Nabi Harun alaihissalam. Jangan lupa, mari kita selalu jaga kesehatan, jaga kondisi kalian, tetap semangat, tetap sehat, tetap patuh dan tunduk kepada kedua orang tua, hormat kepada siapapun, sayangi mereka. Dan Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.